Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anakku sekalian. Apa kabar? Baik, Pak. Baik, Pak. Oke. Deo, bangun dulu. Itu Nopi, itu permen di mulut telan dulu tuh. Kemala, somanya dihabisin dulu. Cepat. Jam terakhir ini pada Itu ngantuk. Kemala tuh yang masih makan. Ya, sampahnya dibuang. Duduk semua di tempat duduk. Oke, tempat duduknya masing-masing. Ayo Aprianus, ngapain ngobrol sama Sigit itu? Ayo tempat duduk. Oke. Oke, sebelum kita mulai, alhamdulillah sudah semua sampah sudah dibuang. Oke. Ya, buku bahasa Indonesia taruh dulu di tas. Yang ada hanya buku IPA. Ya, hanya ada buku IPA. Oke, karena jam terakhir kita boleh minum air putih ya. Hanya air putih ya, jangan marimas. Nanti batuk. Oke. Ketua kelas Sigit, silakan untuk memimpin salam dan doa. Siap, Bro. Berdoa dimulai. Selesai. Ya, terima kasih Ketua kelas. Semoga dengan berdoa kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Oke. Siapa yang tidak hadir ini anak-anak? Hadir semua? Nihil? Hadir, Pak. Nihil kemana Nihil? Hadir semua, Pak. Oh, hadir semua ya. Oke, sebelum mulai karena kita jam terakhir, baiklah anak-anak. Sekarang kita akan melakukan ice breaking ya, ice breaking. Nah, baik Pak. Coba lihat. Ngapain? Ini apa namanya? Sendok Pak. Sendok. Ya betul sekali. Sendok ini mewakili huruf A ya. Sekali lagi huruf A. Sedangkan ini adalah apa namanya? Ini adalah pulpen. Pulpen mewakili huruf I. Sedangkan ini apa namanya? Ini adalah apa? Ya, tutup gelas. Ini mewakili huruf E. Nah, jadi setiap yang Bapak sebutkan tadi itu adalah huruf A, I, E. Jadi kalau sendoknya bergerak ke arah kanan, ya maka nadanya semakin tinggi. Bapak contohkan, misalnya, paham? Ya, coba sekarang. I. Nah, kalau pulpennya hilang tadi ya, berarti dia nadanya rendah atau stop. Contoh lagi. Siap? Kita sama-sama. Ya, siap. Apa yang Bapak tampilkan? Apakah sendok, pulpen, atau tutup gelas? Siap. 1, 2, 3. Ya itu. Sekarang, apa lagi? Ya, I. Oke, lagi. Try sekali lagi. Apa ini? Bos itu di sini menara. Ya, bagus sekali. Coba sekarang Bapak coba satu-satu. Ya, Novi, siap? Siap. Ya, satu lagi. Iya, bagus sekali. Sepertinya sudah konsentrasi semua ya. Oke, sekarang kita akan masuk ke pembelajaran ya. Pembelajaran akan Bapak share screen dulu. Ya, share screen. Apakah sudah terlihat? Sudah Pak. Oke, akan Bapak buka PPT-nya. Nah, sudah terlihat ya PowerPoint-nya. Sekarang kita mulai. Oke, pada kali ini kita akan mempelajari pemuaian panjang dan padat. Ya, pemuaian panjang pada zat padat. Ya, jadi kita hanya
membahas tentang pemuaian panjang. Sebelum Bapak masuk materi pemuaian panjang, akan kita review sejenak materi sebelumnya karena ada kaitannya dengan materi ini tentang apa? Suhu dan kalor. Coba Rina, apa itu kalor Rina? Kalor itu panas, Pak. Ya, panasnya apa? Panas yang panas, Pak, yang bisa panas bisa berpindah. Oh, Ya, nggak apa-apa. Ya, bagus ya. Kalor itu adalah panas. Betul, panas. Bagus sekali. Ya, Bapak tambahkan ya. Jadi kalor itu adalah panas atau energi yang berpindah dari suhu panas ke suhu dingin. dingin. Nah, suhu itu apa? Ya, coba suhu. Yohana, ada Yohana? Ada, Pak. Ya, apa itu suhu Yohana? Suhu adalah panas atau dinginnya suatu benda, Pak. Ya, bagus sekali. Tidak apa-apa ya. Jadi, benar. Suhu adalah panas atau dinginnya suatu benda. Tapi itu kan masih perasaan ya. Nah, jadi kalau sebenarnya suhu itu adalah derajat panas. Ada ukurannya. Yang mengukur panas. Iya, Pak. Mengukur panas itu atau mengukur suhu itu dengan apa? Termometer. Termometer. Ya, sekarang kita masuk pelajaran ya. Bapak akan tampilkan videonya terlebih dahulu. Silakan diamati. Ya. Terlihat ya? Terlihat, Belum, Pak. Tapi belum mulai. Oke, Bapak mulai. Iya, Pak. Enggak ada suaranya, Pak. Ada, dengaran. Oh, itu rel kereta api apa ya? Nyambung dia, Pak. Rina ribut sekali, Rina. Iya, kan seru videonya. Yang didemonstrasikan. Iya, cukup. Oke, ya. Sekarang Bapak tanya kepada kalian, apa yang terjadi dengan relnya tadi? Dia terpisah, Bapak. Relnya nyambung, Pak. Ya, menyambung ya. Dia tersambung lagi ya. Jadi video tadi kita adalah salah satu aplikasi pemuaian ya. Kita amati sekarang ya gambar berikut ini. Ya, terdapat ada gambar ya, ada dua gambar ya. Yang satu ini adalah gambar untuk kabel di siang hari dan di sebelahnya adalah kabel di malam hari. Nah, coba perhatikan dengan seksama ya. Apa perbedaan kabel di siang hari dan di malam hari? Ya, silakan coba Deo, coba kamu jelaskan apa perbedaannya. Kalau malam kok kayak lebih tegang ya, Pak ya? Ya, betul. Terus yang siang itu? Letoy dia, Pak. Letoy. Ya, enggak apa-apa. Yang renggang ya. Letoy. Iya, Enggak udah apa-apa. kendor. Yang namanya anak SMP bahasa letoy itu sudah biasa. Letoy, Pak. Oke, ya. Ini Gemes, ya. Pak, Jadi kabelnya. bisa kita rumuskan ya. Nanti kalian rumuskan ya. Silakan rumuskan yang tampilan video Bapak tampilkan tadi dan gambar ini. Agar lebih jelas lagi ya, silakan kalian cek jendela kelas
Jangan semuanya, jangan semuanya. Bapak minta salah satu Sigit. Tolong cek jendela kelas itu. Tukang itu bener apa nggak masangnya kok longgar? Seperti itu. Coba cek. Ya, bentar, Pak. Sudah, Pak. Agak longgar. Ah, longgar ya? Pak. Ayo. Tukangnya nggak pas ini berarti mungkin. Silakan kalian cari pertanyaannya. Kenapa kaca dibuat longgar di daunnya? Seperti itu ya. Oke, nanti kita akan melakukan penyelidikan. Oke, sebelum kita melakukan penyelidikan, mengapa kita harus belajar ini? Ya. Nah, melalui kegiatan ini, ya kita dapat menganalisis konsep pemuaian pada zat padat, gas, dan cair. Nanti kita melakukan percobaan pada pemuaian zat padat. Sekaligus nanti akan Bapak kasih kalian bahan bacaan untuk dibaca. Ya, jangan jadikan kertas gorengan nanti ya. Awas jadi kertas gorengan. Oke, lanjut. Kita maroba cubo. Dalam bahasa Rejang maroba cubo itu mari kita coba. Bismillah. Oke. Silakan kalian duduk kelompoknya. Kelompok pertama yaitu Leonardo Rina Aprianus ya. Bapak panggil Apri aja ya. Kemudian Sigit, Latif dan Kemala kelompok 2. 3 Nopi, Istikhana dan Yohana kelompok 3. Silakan kalian ambil posisi kelompok 1 di ujung kiri situ. Ya, susun mejanya. Kelompok 2 di ujung kanan, kelompok 3 depan Bapak sini karena cewek semua. Takutnya ngobrol. Oke. Silakan siapkan alat dan bahannya yang ada di meja Bapak ya. Nah, akan Bapak sudah duduk semua? Pak. Bapak mau yel-yel. Kalau Bapak nyanyi duduk yang tidak duduk gitu. Paham? Nah, nanti kalau udah berdiri Paham, Pak. duduk yang tidak duduk gitu. Oke. Oke, sekarang akan Bapak bagikan LKPD kepada kalian. Melakukan percobaan. Ya. Oke. LKPD akan Bapak bagikan ke kalian sebentar ya. Mana tadi? LKPD. Oke. Ya, sekarang kita baca LKPD-nya. Silakan kalian baca sendiri-sendiri ya, tidak usah Bapak yang baca. Ya, ada di situ ada tujuan pembelajaran, ada tata caranya ya. Yang pertama tadi orientasi sudah Bapak awali, orientasi tadi tentang kabel siang dan malam ya. Kemudian sekarang Bapak ingin kalian merumuskan masalah. Buat pertanyaan dari orientasi yang Bapak sampaikan. Oke, Bapak kasih waktu. Silakan kalian buat dulu permasalahannya. Diskusi, Bapak kasih waktu 3 menit dari sekarang. Ya, sudah habis waktunya. Silakan kelompok 2. Silakan. Kelompok 2, apa kira-kira rumusan masalah yang kelompok 2 susun? Dari yang Bapak tampilkan tadi. Kelompok 2, Sigit, Latif, Kemala. Oke, salah satu. Saya aja deh Pak, pada bercanda silakan, nih ya. Kemala. Sama Sigit. Ya, kalau berdasarkan gambar yang tadi bisa tampilkan Bapak tuh dari gambar kabel kan Pak ya? Ya. Ini rumusan masalah kelompok tadi yang sudah kita diskusikan itu. Kenapa kabel pada siang hari dan malam hari bentuknya bisa berbeda, Pak? Bentuknya, Pak ya? Betul ya, Pak ya? Ya, boleh. Nggak apa-apa. Bentuknya bisa berbeda. Ya, nggak apa-apa. Bagus. Bagus. Ya, silakan kelompok 1, Leonardo, Rina, dan Apri. Silakan. Apa rumusan masalah yang telah kalian susun? Rumusan masalah yang telah kami susun, Pak. Ini sebenarnya saya sama-sama Apri doang, Pak. Si Rinanya mental katanya, Pak. Oh iya, nggak apa-apa. Oke, gimana, Apri? Rumusan kita ini kayaknya pengaruh koefisien Y panjang ya, Pri ya. Jadi bagaimana pengaruh koefisien Y panjang terhadap zat padat, Pak? Oke, bagus. Wah, bagus sekali. Deo ini kayaknya rajin membaca
nih sebelum belajar, jadi tahu koefisien. Oke, nggak apa-apa. Tadi sudah Bapak ini ya sampaikan kemarin sebelum kita belajar itu besok kita harus membaca dulu sebelum kita belajar. Bapak aja sebelum mengajarkan belajar dulu di rumah. Ya seperti itu. Oke, bagus. Kelompok 3 silakan. Rumusan masalahnya apa? Novi, Istihana sama Yohana? Ya, semampunya saja. Bapak ingin tahu kalian mampu merumuskan masalah sendiri. Itu. Ayo, Novi, Istihana, Saya Yohana. aja, Pak. Ya. Rumusan masalahnya bagaimana pengaruh suhu terhadap kabel listrik di siang hari dan malam hari. Oke, bagus sekali. Enggak apa-apa ya, nanti Bapak koreksi. Salah ya, Pak, ya? Seperti itu. Bagus, semuanya sudah bagus. Setelah kita melakukan rumusan masalah, mari kita melakukan percobaan. Sudah semua alatnya ya ada ya? Ya, siapkan Massenburg, alat muai panjang, korek api ada semua ya. Jangan dimain-mainin Deo. Jangan bakar-bakar itu kertas tuh, bahaya. Ya, kemudian pembakar spiritus, wadah pembakar spiritus. Kemudian bahan kita gunakan adalah aluminium, tembaga, dan kuningan. Nah, kabel itu termasuk tembaga ya. Tembaga. Nah, mari kita lakukan penyelidikan. Silakan kalian baca dulu prosedurnya. Ya, baca sendiri-sendiri. Nah, silakan. Sudah, Pak. Oke, bagus. Oke. Nah, silakan kalian lakukan percobaan. Ya, letakkan dulu. Oke, semuanya sama-sama. Bapak ini main api kita nih ya. Sama-sama. Ya, sudahkan susun ya mesennya. Silakan kalian letakkan. Ya, letakkan apa namanya? Kain kasa di atas wadah spiritus. Ya, sudah ya, bagus, sudah semua. Sekarang tuangkan khususnya. Jangan banyak-banyak, Apri. Tumpah nanti, dibakar kamu. Ya, bagus. Ya, sudah ya. Sekarang hidupkan, hati-hati ya, Nak ya. Jangan sampai kalian kena api. Ya, jangan bermain api. Ya, bagus. Oke, sekarang letakkan wadah yang tadi di bawah alat Massenburg. Yang tadi di atasnya sudah kalian susun tembaga, aluminium, dan apa tadi? Tembaga, aluminium, dan kuningan. Kuningan, Pak. Oke. Kalian amati. Setiap 2 menit, 4 menit, dan 6 menit. Amati. Kira-kira jarumnya bergerak kemana itu? Ya. Tiap bahan itu. Nanti kalian taruh di sini ya. Di jenis logam, lama pengamatan, dan simpangan jarum. Oke. Silakan. Kalian isi. Kalian amati. 2 menit, 4 menit, dan 6 menit. Yang pertama logam tembaga, kuningan, dan aluminium. Perhatikan satu-satu jarumnya. Simpangannya berapa? Yuk perhatikan. Nah, Bapak akan keliling nih, melihat kalian nih, kerja apa enggak? Ya. Bagi tugas. Ada yang ngamati, ada yang mencatat, ya. Bagi tugas. Ada yang ngotak-ngatik alatnya, ya. Bagi tugas. Silakan. Sudah semua? Sudah, Pak. Oke, bagus. Oke, sudah. Nah, setelah kalian ini lakukan pengamatan tadi, silakan. Nah, ini ada tabel informasi sedikit ya tentang koefisien muai panjang yang katakan Rio tadi. Oh, ternyata aluminium tuh koefisien panjangnya 0,00026. Kuningan tuh 0,0019. Tembaga itu 0,00017 dan besi itu 0,0012. Tapi besi kita tidak pakai ya. Ya, nah nanti ini ada. Bisa kalian sedikit apakah yang dimaksud dengan koefisien dan pengaruhnya terhadap apa namanya muai panjang dari bahan-bahan tersebut. Oke, sekarang setelah kalian catat, silakan kalian diskusikan ya hasil pengamatan kalian dengan teman kelompok, jangan kelompok lain. Ya, dengan teman kelompok, jangan kelompok lain. Oke, silakan diskusikan. Bapak kasih waktu 10 menit untuk mendiskusikan hasil pengamatan kalian tadi. Ya, setelah itu kalian silakan buat poster hasil penyelidikan kalian tadi. Oke. Sudah? Sudah, Pak. Sudah, oke. Bapak minta tolong salah satu. Siapa yang berani dulu
yang maju untuk presentasi depan teman-teman kalian yang berani? Siapa Ayo, siapa? Kelompok 2 kayaknya Pak. Silakan. Sigit, Latif, Kemala. Salah satu mempresentasikan. Latif, Pak. Tadi hasil ngerjain yang lain cuma penyelidikan. Latif aja. Ya, Ya, Latif, silakan Latif. ini Pak, tadi itu ternyata ketika dipanaskan itu naiknya beda-beda Pak. Ya, terus? Yang aluminium itu paling tinggi itu tadi naiknya. Terus Kemudian? yang sedang itu Ya. kuningan. Tembaga itu naiknya sedikit sekali Pak. Oke, bagus. Kesimpulannya apa, Latif? Kesimpulannya berarti itu tadi ya, memanaskannya kan sama, tapi ternyata pertambahannya berbeda. Itu berarti karena memang jenisnya berbeda. Ya. Dari bacaan tadi itu istilahnya koefisiennya Pak, koefisien mulai panjangnya. Jadi makin besar koefisien mulai panjangnya, ketika dipanaskan maka akan semakin besar pertambahannya. Oke, Itu, Pak. bagus. Kan ada Tepuk tangan untuk kelompok 2. Ya. Oke, nanti poster terbaik akan Bapak tempel di kelas kalian. Ya, seperti itu. Oke, silakan kelompok lain memberi tanggapan, apakah ada pertanyaan atau sanggahan. Oh, kok beda ya hasil penyelidikan saya dengan kelompoknya Sigit, Latif, Kemala gitu kan. Ayo, silakan kelompok lain mungkin ada pertanyaan atau sanggahan. Wah, saya beda, Pak. Begitu. Ayo, silakan. Sama kalau kelompok kami Pak, nggak beda Pak. Nggak beda? Nggak. Sama, Pak. Sama, Pak. Semua ya? Oke, tidak apa-apa, bagus. Oke, jadi sama semua ya. Oke, jadi tadi setelah kalian lakukan penyelidikan, ya tadi kelompok 2 telah mempresentasikan, ya. Jadi tadi telah mempresentasikan bahwa menyimpulkan bahwasanya benda tadi, jenis-jenis benda tersebut ternyata pertambahan panjangnya berbeda-beda, ya tergantung dengan apa tadi? Dengan koefisiennya, ternyata ada pengaruh koefisiennya terhadap muai panjang bahan tersebut. Oke, sekarang kita akan lakukan sebentar ya, akan Bapak kasih tahu dulu sedikit, sedikit tentang pemuaian panjang. Ya, salah satu silakan baca Pri, baca Pri, yang Bapak modul yang Bapak kasih. Bahan ajar, silakan baca dulu. Apa itu pemuaian panjang, Pri? Silakan. Ya, terima kasih Pak Indra. Pemuaian panjang adalah bertambahnya ukuran panjang suatu benda karena menerima kalor atau panas. Pada pemuaian panjang, nilai lebar dan tebal sangat kecil dibandingkan dengan nilai panjang benda tersebut. Sehingga lebar dan tebal dianggap tidak ada. Contoh benda yang hanya mengalami pemuaian panjang saja adalah kawat kecil yang panjang sekali. Pemuaian panjang suatu benda dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu panjang awal benda, koefisien muai panjang, dan besar perubahan suhu. Koefisien muai panjang suatu benda sendiri dipengaruhi oleh jenis benda atau jenis bahan. Secara matematis, persamaan yang digunakan untuk menentukan pertambahan panjang benda yaitu pertambahan panjang sama dengan panjang awal. Gantian. Ya, sekarang silakan. Sigit. Nah, silakan. Kira-kira tuh gimana ini rumus ini? Pengaruhnya antara panjang awal dengan perubahan panjang dengan koefisien, gimana? Apa masuk rumus ini? Sigit, berdasarkan percobaan tadi. Ini Pak, semakin besar suhunya, semakin panjang besinya Pak. Ya, betul. Itu pengaruh suhu. Sekarang pengaruh muai panjangnya. Silakan. Latif, itu kan alfa itu kan koefisien muai panjang. Pengaruhnya dengan pertambahan panjang apa, Sigit? Hasil berdasarkan percobaan tadi. Oh iya Pak, ini semakin besar koefisien muai panjangnya, semakin cepat Pak bertambah panjangnya Pak. Oke, bagus sekali. Ternyata anak Bapak nih pintar sekali. Masya Allah. Ya, bagus. Oke, tepuk tangan buat kita semua dulu. Oke. Nah, tadi ya, jadi
betul kata yang telah disampaikan oleh Sigit, Aprianus, dan Latif ya. Jadi pengaruh semakin besar koefisien menuai panjang, maka semakin besar juga perubahan panjang dari bahan yang dipanaskan. Ingat, jika dipanaskan maka ada perubahan suhu ya, dari suhu awal ke suhu akhir. Nah, sekarang kita refleksikan hasil pembacaan kita. Nah, apa yang kalian pahami tentang pemuaian pada zat padat? Ya, silakan Rina. Ya, silakan Rina. Apa yang kamu pahami, Rina, tentang pemuaian pada zat padat? Halo? Mana Rina? Rinanya masih belum balik ke kelas, Pak. Belum di kelas. Mana tadi? Toilet. Toilet. Ya, silakan sekarang. Siapa yang mau jawab? Yang kalian pahami tentang pemuaian pada zat padat? Saya, Pak. Ya, silakan. Padat itu pertambahan panjang pada zat padat, Pak. Oke, boleh ya. Jadi seperti itu. Kemudian apa manfaatnya? Kira-kira manfaat pemuaian pada lingkungan yang kalian temui? Pemuaian. Untuk sehari-hari, Pak. Ya, apa Novi? Contohnya? Contohnya tadi pemasangan kaca di jendela itu kan jadinya longgar ya, Pak ya? Ya. Ya, itu terus tadi yang di awal itu rel kereta api dibuat renggang dulu. Nanti kalau misalkan nggak renggang, nanti kalau terjadi pemuaian keretanya bisa jatuh ya, Pak? Oh iya, bahaya benar. Ya, jadi nanti ada kejadian kayak Bintaro dulu ya. Iya. Ya? Jadi bisa jadi seperti itu. Jadi ada pemuaian relnya bengkok. Ya, seperti itu kalau tidak dikasih renggang. Oke, sekarang refleksi untuk Abi. Apakah Abi penampilan hari ini rapi dan ganteng? Ganteng, Pak, ganteng. Oh, bagus. Ya. Terus, apakah materi pada hari ini kalian bisa pahami dengan jelas? Oh, bisa, Pak. Bagaimana perasaan kalian pada hari ini? Senang? Ngantuk? Gembira? Dan senang, Pak. Campur aduk. Kita jam terakhir ya. Siang, ya, tadi sudah Bapak kasih es breaking sedikit ya. Insya Allah nanti untuk jam siang nanti Bapak akan selalu kasih es breaking dan sedikit permainan ya. Seperti itu. Oke, sekarang untuk agar kalian lebih paham lagi ya, silakan kalian kerjakan soal berikut ini ya, sendiri-sendiri ya, jangan menyontek. Ya, jangan menyontek, silakan kerjakan. Ya, ada 5 soal. Ya, ada 5 soal kalian kerjakan. Soal aja apa jawaban aja? Soal sama jawaban apa jawaban aja, Pak? Gimana? Cukup soal kalian dan jawaban apa jawaban cukup aja? Kalian jawabannya saja, nggak usah tulis soal, habis waktunya nanti. Ya. Oke, Pak. Oke. Sudah? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke, kalau sudah ya, sebelum Bapak akhiri, Bapak akan memberikan kalian hadiah terhadap kelompok yang teraktif dan terberani. Kelompok yang teraktif dan terberani adalah kelompok 2, kelompok Sigit, Latif, Gemala. Oke, Bapak kasih ini. Ayo, silakan maju ke depan. Apa, Pak? Ya, saya kira, Pak. Oke. Jadi, cukup sekian pertemuan pada hari ini. Nanti materi selanjutnya kita akan membahas tentang konduksi, konveksi, dan radiasi, perpindahan kalor. Ya, kalor itu bisa berpindah. Ya, tadi kalor bisa memuaikan zat padat, kalor juga bisa berpindah. Baiklah, sebelum Bapak akhiri, ada pertanyaan sampai sini? Ada pertanyaan? Tidak ada ya? Tidak ada, silakan kalian belajar di rumah. Ya, silakan kalian belajar di rumah. Tetap semangat. Jangan lupa makan siang habis pulang sekolah. Oke, ketua kelas silakan sedikit menyiapkan kawan-kawan. Pelajaran hari ini berdoa dimulai selesai. Oke, terima kasih kepada kalian semua. Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Bye bye. Sampai ketemu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.